Shalom, hai teman-teman. Perkenalkan nama saya Elsie Natalin Kawihing, NIM 22013009, kelas 1A Konstruksi Jalan dan Jembatan, nomor absen 9, program studi D4. Di sini saya akan membahas materi mengenai gerak pada bidang vertikal. Teman-teman, jika kita melemparkan suatu benda, misalnya bola ke atas, maka setelah mencapai titik tertentu, bola tersebut akan bergerak kembali ke bawah untuk mencapai permukaan tanah atau lantai. Di dalam fisika, gerak bola pada saat dilempar ke atas dan pada saat lagi ke tanah disebut dengan gerak vertikal. Lalu apa itu gerak vertikal dan bagaimana karakteristiknya? Untuk menjawab pertanyaan ini, mari kita baca atau kita simak secara saksama penjelasan saya berikut ini. Baiklah, kita masuk pada pembahasan yang pertama, yaitu pengertian gerak vertikal. Gerak vertikal merupakan gerak lurus berubah beraturan atau bisa disingkat dengan GLBB. Mengapa demikian? Kita tahu bahwa ciri gerak berubah beraturan adalah kecepatannya berubah secara beraturan karena pengaruh kecepatan yang konstan atau tetap di lintasannya yang berbentuk garis lurus. Nah, kecepatan benda yang bergerak vertikal itu dipengaruhi oleh percepatan gravitasi yang nilainya konstan sebesar 9,8 meter per sekon kuadrat, sehingga nilai kecepatannya akan berubah secara teratur. Jika benda bergerak ke atas, maka besar kecepatan benda akan berkurang secara teratur, sedangkan benda bergerak ke bawah, kecepatan benda akan bertambah secara teratur. Teman-teman, selain itu, pada gerak vertikal, lintasannya juga berbentuk dari garis lurus, arahnya vertikal, bisa dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas. Sehingga dengan demikian, gerak vertikal dapat kita kategorikan sebagai gerak lurus, berubah beraturan, atau GLBB. Jika benda bergerak ke atas, benda akan mengalami perlambatan yang ditandai dengan kecepatan semakin berkurang, dan apabila benda bergerak ke bawah akan mengalami percepatan yang ditandai kecepatan benda semakin meningkat, dan dengan demikian bisa kita simpulkan bahwa gerak vertikal adalah gerak lurus berubah beraturan dalam arah vertikal atau dari bawah ke atas atau dari atas ke bawah dengan percepatan konstan sebesar 9,8 meter per sekon kuadrat atau percepatan gravitasi bumi. Jika suatu benda bergerak dari bawah ke atas, akan mengalami perlambatan, dan sedangkan jika bergerak dari atas ke bawah, benda akan mengalami percepatan. Suatu benda bergerak vertikal apabila memenuhi beberapa ciri atau karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, benda bergerak dari bawah ke atas atau dari atas ke bawah dengan permukaan tanah sebagai acuannya. Yang kedua, lintasan gerak benda berupa garis lurus vertikal. Yang ketiga, perpindahan benda terjadi pada sumbu Y atau arah vertikal. Yang keempat, kecepatan berubah teratur atau diperlambat atau dipercepat. Yang kelima, benda mengalami percepatan sebesar percepatan gravitasi bumi, yaitu 9,8 meter per sekon kuadrat. Pada benda yang bergerak ke atas, arah kecepatan benda berlawanan dengan arah percepatan gravitasi bumi, sehingga lama benda bergerak ke atas, kecepatannya akan semakin berkurang. Oleh karena itu,
Benda mengalami perlambatan atau besar perlambatan yang dialami benda sebesar percepatan gravitasi bumi yaitu minus 9,8 meter per sekon kuadrat. Sedangkan pada benda yang bergerak ke bawah, arah kecepatan benda searah dengan arah kecepatan gravitasi bumi. Sehingga semakin lama benda bergerak ke bawah, kecepatannya akan semakin meningkat. Oleh karena itu, benda mengalami percepatan sehingga geraknya disebut gerak lurus beraturan dipercepat. Pada benda yang bergerak ke atas, arah kecepatan benda berlawanan dengan arah percepatan gravitasi bumi, sehingga semakin lama benda bergerak ke atas, maka kecepatannya akan semakin berkurang. Oleh karena itu, benda mengalami perlambatan dan besar perlambatan yang dialami benda adalah sebesar percepatan gravitasi bumi seperti yang dijelaskan tadi sebesar 9,8 meter per sekon kuadrat. Teman-teman, kita akan membahas pada penjelasan kedua yaitu rumus-rumus pada gerak vertikal. Teman-teman, suatu benda yang dilemparkan ke atas akan bergerak dengan lintasan seperti yang ditunjukkan pada gambar di samping. Misalkan, benda yang dilempar ke atas dengan ketinggian HO, maka benda akan menempuh lintasan A, B, C, D, F, dan G. Tetapi perlu teman-teman ketahui bahwa sebenarnya bentuk lintasan benda adalah lurus. Dari posisi A ke G bukan seperti pada gambar diilustrasikan melengkung untuk titik C dan E. Ada berbagai macam rumus. Yang pertama, rumus ketinggian maksimum. Untuk menentukan ketinggian maksimum, kita perlu hitung posisi bola ketika kecepatannya sama dengan 0 atau V sama dengan 0 pada titik tertinggi, sehingga didapatkan persamaan pada gambar di samping. Yang kedua, waktu untuk mencapai titik tertinggi. Di titik tertinggi, V sama dengan 0, sehingga waktu yang dibutuhkan untuk mencapai titik tertinggi dapat kita hitung dengan menggunakan rumus atau persamaan pada gambar di samping. Yang ketiga, rumus lama benda melayang di udara. Lama benda melayang di udara adalah waktu yang diperlukan bola untuk menempuh lintasan dari titik A ke titik G, sehingga disebut juga waktu yang diperlukan bola untuk jatuh kembali. Grafik hubungan ketinggian terhadap waktu grafik atau grafik H kurang T pada gerak vertikal pada bola dilemparkan ke atas berarti terjadi perubahan. Pembahasan yang terakhir yaitu grafik vertikal. Yang pertama, grafik hubungan ketinggian terhadap waktu atau grafik H kurang T pada gerak vertikal. Pada bola yang dilempar ke atas, berarti terjadi perubahan kedudukan dari bawah ke atas. Oleh karena itu, posisi awal bola adalah di tanah atau di lantai. Yang kedua, grafik hubungan kecepatan terhadap waktu atau grafik V kurang T pada gerak vertikal. Kecepatan merupakan besaran vektor, jadi wajib memiliki arah. Di dalam fisika, benda yang bergerak ke kanan atau ke atas memiliki kecepatan positif, sedangkan benda yang bergerak ke kiri atau ke bawah memiliki kecepatan negatif. Yang ketiga, grafik hubungan kelajuan terhadap waktu atau grafik V kurang T pada gerak vertikal. Grafik kurang T atau kelajuan sebenarnya adalah grafik V kurang T atau kecepatan yang tidak memiliki arah, karena kita tahu bahwa grafik atau bahwa kelajuan adalah besaran skalar. Grafik hubungan percepatan terhadap waktu atau grafik V kurang T pada gerak vertikal. Semua gerak vertikal dipengaruhi oleh percepatan gravitasi bumi yang besarnya 9,8 meter per sekon kuadrat. Hanya ini atau sekian video dari saya.
Jika ada kata-kata yang salah atau yang kurang jelas, saya mohon maaf dan terima kasih.